yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, hak melakukan tindakan, kekuasaan membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Kira-kira gambaran umumnya itulah yang namanya otoritas. Nah, kalau kita bicara otoritas, maka tentu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya hierarki. Sekali lagi, kalau kita bicara otoritas, maka tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya hierarki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan definisi hierarki adalah urutan, tingkatan, atau jenjang jabatan, pangkat kedudukan organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Nah, kalau kita bicara tentang prinsip otoritas ini, saudara, tentang hierarki, tentang jenjang ini, maka kita bisa menemukan ada begitu banyak ayat di dalam kitab suci kita yang memberikan referensi untuk berbicara kepada kita, menegaskan kepada kita pentingnya kita memahami, kita mengerti, dan bisa menempatkan posisi kita. Termasuk di dalam parasa yang kita baca. Dan kalau kita bicara tentang prinsip otoritas ini, maka saudara-saudara, dalam kehidupan kita, selagi kita ada di dunia ini, kita tidak pernah akan lepas dari yang namanya prinsip otoritas ini atau hierarki. Contoh dalam parasa kita, Abraham sebagai tuan, dan di situ ada hambanya. Kita di rumah juga, saudaraku, punya jenjang, punya hierarki. Ada prinsip otoritas di sana yang sedang Tuhan bangun. Ada sebuah lembaga. Kalau kita sebagai istri, maka di rumah ada suami. Kita sebagai anak, di rumah ada orang tua. Ketika kita keluar, anak-anak kita misalnya mau pergi ke sekolah dalam dunia pendidikan, juga di sana ada prinsip otoritas yang Tuhan bangun. Ada sebuah lembaga di mana di sana kita sebagai anak didik, kemudian ada guru-guru kita, ada kepala sekolah. Kita yang sudah bekerja, kita juga tidak bisa menghindarkan diri kita dari yang namanya prinsip otoritas ini. Saudara sebagai bawahan, sebagai karyawan, maka saudara pasti punya yang namanya atasan. Begitu juga di dalam gereja dalam soal kerohanian. Saudara sebagai jemaat, maka ada otoritas yang sudah Tuhan bentuk. Ada lembaga. Di sana ada para majelis, termasuk yang namanya gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang prinsip otoritas, itu ibarat seperti sebuah payung. Payung yang bisa, kalau kita sadar prinsip otoritas ini, dan kemudian kita tahu memposisikan diri kita, kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita,
Maka ketika prinsip otoritas ini dijalankan, itu akan menjadi seperti payung bagi kita, yang memayungi kita, yang dapat menghindarkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Gak beda jauh lah. Orang kalau supaya tidak kepanasan, kita pakai payung. Supaya tidak kehujanan, kebasahan, kita pakai payung. Bahkan bisa melindungi dari hal-hal yang lain. Jadi prinsip otoritas ini kalau kita memahami dan mengerti, kita mentaati, maka kita akan merasakan yang namanya dipayungi tadi. Ada perlindungan, rasa nyaman, rasa aman. Kenapa? Karena tidak kebetulan. Kalau di dalam kitab suci kita ada begitu banyak ayat firman Tuhan yang mereferensikan, yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita memahami dan mengerti, mentaati hierarki yang sudah Tuhan bentuk. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima, tolong satu orang baca. Dalam konteks ini berbicara tentang pemerintah. Tapi coba kita gantikan kata pemerintah itu dengan otoritas. Karena kita sebagai warga negara, kita punya otoritas. Yaitu dalam hal ini tidak lain adalah pemerintah. Perhatikan baik-baik, saya baca Roma pasalnya yang ke-13. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada otoritas yang di atasnya. Sebab tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan yang namanya prinsip otoritas itu. Ingat saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam prinsip otoritas, dalam hierarki, dalam sebuah kelembagaan, di situ pun Tuhan turut campur tangan. Di situ pun Tuhan turut andil. Secara konteks, surat Rasul Saul yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, ini mereka sedang mengalami yang namanya tekanan. Tekanan yang luar biasa. Baik secara psikologi, secara lahiriah, secara fisik, juga termasuk rohaniah. Kita tahu bagaimana kejamnya pemerintahan Roma di zaman itu. Apalagi yang kita kenal namanya Kaisar Nero. Jarang saya mendengar ada anak yang dikasih nama Nero. Atau ada anak dikasih nama Hitler. Jarang sudah. Karena terkenal. Keluarganya saja yang kira-kira menjadi ancaman, karena kita tahu zaman dulu bagaimana perebutan kekuasaan di Roma itu begitu luar biasa. Sehingga keluarga pun kalau dianggap sebagai sebuah ancaman, sama Kaisar Nero nggak ragu-ragu dia untuk menyingkirkan. Bayangkan saudaraku, pemerintahan pun dengan pedangnya, dengan segala kekuasaannya,
izinkan. Di situ pun Tuhan turut andil. Tuhan berdaulat. Tuhan punya kepentingan, Tuhan punya rencana bagi umat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, jangan anggap enteng yang namanya prinsip otoritas. Hierarki sebuah kelembagaan yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah katakan dari awal, jangan sampai justru tanpa kita sadari, kita sedang membawa diri kita keluar dari ibarat payung tadi. Hati-hati saudara. Apapun posisi kita sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai istri, gak bisa mentang-mentang suaminya kemayu, mentang-mentang suaminya kayak orang gak punya semangat, atau mungkin karena gajinya kecil, terus kemudian istri main seenaknya. Firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting sekali. Kata Rasul Saul, kamu harus tunduk. Sekalipun kepada pemerintah. Maka dinasihatkan ayat selanjutnya, kalau kamu tidak berbuat salah, gak usah kamu takut. Tapi bukan berarti kamu lawan pemerintah itu. Ini yang banyak yang keliru. Nanti kita akan lihat. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap prinsip otoritas, terhadap hierarki kelembagaan yang memang sudah Tuhan tetapkan? Karena sekali lagi, kita tidak akan pernah lepas dari prinsip yang namanya otoritas itu. Ya, kita di lingkungan kita berada, kita sebagai warga. Ibrani pasal 13 ayat 17. Tolong satu orang baca. Ibrani 13 ayat 17. Yakinlah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungan jawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Saudara, perhatikan baik-baik. Bagaimana sikap kita terhadap prinsip otoritas yang dibangun oleh Tuhan? Maka hal yang pertama kata firman Tuhan apa? Tunduklah. Berbicara tentang ketundukan, saudara, ini bukan hanya sekedar bahasa tubuh. Sama seperti misalnya dalam tatanan ibadah kita. Ketika ada kata baruch yang dikaitkan dengan kata bereh, maka orang Yahudi biasanya menekuk lutut untuk sujud. Tapi tunduk di sini bukan hanya sekedar bicara bahasa tubuh secara lahiriah. Tetapi bicara ketundukan itu bicara tentang sikap hati. Sikap hati itu bukan di luar. Tetapi sikap hati itu ada di dalam. Sekali lagi, penekanan tentang ketundukan itu bicara tentang sikap hati dari dalam. Semangat untuk tunduk kepada prinsip otoritas
menemukan ada banyak orang yang kalau di depan dia nunduk. Tapi kalau di belakang dia nanduk. Ini yang saya bilang ketundukan yang tidak dibangun dari dalam. Dari sebuah kesadaran tentang yang namanya penting, yang namanya hierarki. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting. Ada orang berbicara. Persoalannya kalau kita bicara tentang hierarki, tentang atasan kita, yang kata firman Tuhan harus kita tunduk, harus kita hormat, kita hargai. Persoalannya dia orangnya jahat. Dia orangnya tidak jujur, suka memeras. Dia orangnya kasar. Saudara, ingat prinsip yang Tuhan tanamkan dan ajarkan kepada kita. Bahwa pasti di dalamnya Tuhan punya kepentingan. Tuhan ikut andil. Bukan bagian kita untuk menghakimi orang itu. Bagian kita adalah tunduk. Makanya harus dibangun, dimulai dari dalam, dari hati. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi firman Tuhan tidak pernah salah. Sekasar-kasar suami, dia tetap otoritas yang harus engkau hormati dan hargai. Yang harus engkau tunduk. Kalau tidak dibangun dari dalam hati, maka pasti keburukan suami, kekurangan suami bisa dia ceritakan ke orang lain. Lu enak ya suami lu, penyayang, gak kasar. Aduh suami gua amit-amit dah, udah kemayu, kagak ada penghasilan, maunya dilayanin, kasar. Ini kalau ketundukan tidak dibangun dari hati, dari dalam. Begitu suami keluar rumah, salam. Kalau kawan-kawan kita di sebelah, saling lagi, cium tangan. Tapi begitu suami keluar dari rumah, mudah-mudahan digigit anjing tengah jalan, kan gitu. Nah saudara-saudara, dalam dunia kerohanian pun seperti itu. Makanya ayat pertama Efesus pasal yang ke-6 mengingatkan kepada kita, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saya mengkhotbahkan ini bukan saya minta saudara untuk dihormati. Saya harus mengajarkan prinsip kebenaran ini, prinsip otoritas ini. Karena ini penting. Karena banyak orang-orang sekarang tidak menyadari pentingnya prinsip otoritas ini. Sehingga dia tidak menyadari soal hierarki. Lembaga yang Tuhan bangun, di mana yang rendah harus tunduk kepada yang lebih tinggi. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, saudara. Hal yang kedua, kalau tadi tunduk itu bicara dari dalam.
Maka hal yang kedua yaitu taat. Taat ini bicara dari luar. Tetapi ketaatan kita ini sebagai sebuah respon dari apa yang sudah terbentuk dari dalam. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Hanya manis kalau di depannya saja. Hanya hormat kalau di depannya saja. Tetapi di luar tidak. Nah, saudara-saudara, bicara tentang ketaatan yang dikaitkan dengan yang namanya prinsip otoritas. Siapa otoritas tertinggi yang berdaulat atas kehidupan saudara? Otoritas tertinggi yang berdaulat atas kehidupan kita itu tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Yahweh Shebaot Besem Yeshua HaMashiach. Sehingga kita harus tunduk kepada Dia. Dan kita harus taat kepada Dia. Dan ketaatan kepada Tuhan, ketaatannya harus yang namanya absolut. Ketaatan yang mutlak. Kenapa ketaatan kepada Tuhan, ketundukan kepada Tuhan itu mutlak? Karena memang Tuhan itu tidak pernah salah. Betul nggak, saudara? Dia tidak pernah salah. Tidak mungkin salah. Hal yang kedua, kenapa mutlak mentaati kepada Tuhan? Dengan kata lain begini, tanpa kita bertanya, tanpa kita mengerti, yang Tuhan inginkan cuma taat saja. Karena Dia tidak pernah berubah. Kita manusia bisa salah. Kita manusia bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Dan Dia tidak pernah berubah. Lalu bagaimana dengan prinsip otoritas kelembagaan yang Tuhan bangun di bumi? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Apakah ketaatan kita kepada pemimpin, kepada otoritas yang lebih tinggi adalah mutlak? Kalau tunduk, dengar baik-baik saudara, karena saya nggak panjang-panjang. Kalau tunduk kepada otoritas itu mutlak. Otoritas yang Tuhan bangun, lembaga yang Tuhan dirikan, otoritas yang lebih tinggi dari kita, mutlak kita tunduk. Mutlak kita harus hormati. Tetapi soal ketaatan, apakah mutlak? Tidak harus mutlak. Itu tanda kutipnya. Kalau yang diperintahkan, kalau yang disuruh itu bertentangan dengan firman. Bertentangan dengan kitab suci. Ada contoh-contoh dalam kitab suci. Misalnya Daniel 3 ayat 14 sampai ayat 17. Dan Daniel 6 bicara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika Nebukadnezar membuat sebuah peraturan. Membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung ini, mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Ini raja, ini pemimpin. Sebagai warga yang baik harusnya tunduk. Persoalannya secara kebenaran, secara firman. Ini sangat bertentangan, ini hal yang mendasar. Makanya yang saya mau garis bawahi kepada kita,
yang diperintahkan, yang diajarkan untuk dilakukan oleh jemaat. Kita bicara kepada kerohanian. Kalau mungkin kelembagaan negara kita sudah paham. Dalam soal kerohanian mungkin kita tidak akan masuk sampai kepada contoh seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Atau mungkin sama seperti Daniel ketika di zaman Darius, Raja Media Persia. Tidak boleh sujud menyembah kepada yang lain selain kepada raja. Nggak boleh mengajukan permohonan kepada dewa manapun selain kepada raja. Kita mungkin tidak mengalami itu, tapi dalam hal-hal rohani mungkin akan ada perbedaan. Namanya kita manusia dalam soal penafsiran kitab suci. Tapi kalau saudaraku sudah menyangkut hal yang mendasar, ini bahaya. Hal yang mendasar. Karena kalau beda penafsiran, hanya soal masalah misalnya, ya, soal kata yang tidak mempengaruhi makna misalnya, ya itu bukan hal yang mendasar, bukan yang prinsip. Kecuali hal yang prinsip. Tapi soal ketundukan, saudara, semangat untuk kita tunduk dan taat itu harus kita bangun. Sekali lagi saudaraku, semangat untuk kita tunduk dan taat harus kita bangun dari dalam diri kita, dari hati kita. Sekalipun kepada otoritas, kepada pemimpin yang mungkin menurut kita sudah keliru mungkin. Karena namanya manusia, dia bisa salah. Tidak ada manusia yang super di dunia ini. Yang Superman gak ada. Kalau Superman ada. Beda antara Superman dan Superman. Saudara tahu apa bedanya? Kalau Superman itu CD-nya di luar. Kalau Superman CD-nya di dalam. Jadi manusia super itu CD-nya di luar. Nah, saudara lihat, ada nggak hamba Tuhan yang super? Yang CD-nya di luar? Nggak ada kan? Berarti semua Superman. Masih mungkin untuk salah. Kalaupun dia salah, bagaimana dengan sikap kita? Kalau kita bicara dalam kerohanian, jangan kita memberontak. Karena pemberontakan ini adalah sifat daripada si Satan, si iblis. Kita tahu iblis itu asal muasalnya dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Malaikat yang melayani. Tapi karena memberontak, sekali lagi, karena memberontak, maka akhirnya dia dibuang. Manusia boleh salah, pemimpin rohani termasuk saya sebagai gembala bisa salah. Tapi jangan memberontak, bahaya sudah. Mungkin karena saudara menganggap gembala udah salah, langsung bilang apa? Hanya engkau pembuat kejahatan. Contoh dalam kitab suci ada namanya Miriam dan Aharon. Secara silsilah dalam keluarga, Mose itu adalah adik.
Mose harus memberikan penghormatan kepada kedua saudaranya ini. Tapi dalam soal kerohanian, ketika orang Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Misraim, secara spiritual, Mose adalah pemimpin yang ditentukan, yang dipilih oleh Tuhan, yang harus mereka hormat. Mose juga adalah manusia yang punya kekurangan yang saya bilang Superman tadi, bukan Superman. Tapi ketika mereka mendapati ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang Mose, maka apa yang mereka katakan? Mereka mulai, Miriam khususnya mulai tunjuk tangan. Apakah Tuhan hanya berfirman melalui dia? Kami juga bisa. Apakah Tuhan hanya bisa memakai melalui dia? Kami juga bisa dipakai oleh Tuhan. Lagi asik nunjuk-nunjuk begini, tiba-tiba Tuhan hukum kena kusta. Karena apa? Memberontak. Hati-hati sudah. Maka yang kedua yang kita lakukan ketika mendapati pemimpin yang menyimpang, termasuk dalam kerohanian, yang pertama, jangan memberontak karena itu sifat dari iblis. Dan itulah yang iblis inginkan. Ibarat payung tadi saudaraku, iblis menyeret kita ketika kita mulai memberontak. Iblis menyeret kita keluar dari payung. Maka hati-hati. Kenali yang namanya penyakit pemberontakan ini. Kenali baik-baik saudara. Sama seperti dia, sama seperti kanker saudara. Ya. Sama seperti kanker. Gejala awalnya itu yang pertama biasanya. Ini baru stadium awal. Orang-orang yang semaunya gue. Gak mau dinasehati, gak mau diatur. Ya terserah gue dong. Atau juga nanti yang tanggung gue. Ini hati-hati sudah. Orang yang selalu hanya berpusat kepada diri sendiri. Maunya selalu dia yang diperhatikan. Ini bahaya, ini gejala-gejala awal. Jadi kalau kita tanpa disadari dalam dunia pelayanan, dalam dunia kerohanian, sudah punya sifat-sifat seperti ini, semaunya sendiri, gak mau diatur, gak mau dinasehati, gak mau dibilangin, ini adalah stadium awal, gejala awal. Kalau musik, maunya cuma musik aja, disuruh atur kursi nggak mau, itu kan bukan bagian saya. Hati-hati. Ini spirit-spirit gejala-gejala awal, stadium awal. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian akan berkembang. Naik lagi. Stadiumnya jadi stadium 2. Sensitif. Sensi. Mudah terluka. Mudah sakit hati. Dinasehati sedikit, ditegur sedikit, ngambek. Nggak mau melayani, nggak mau ibadah. Ini udah stadium 2, saudara. Dan kalau ini tidak diselesaikan, ini bahaya. Akan masuk pada stadium 3. Ini udah stadium akhir apa belum kalau stadium 3? Belum ya?
Tapi biasanya kalau stadium 3 udah susah sembuh ya. Udah parah ya. Orang-orang yang seperti ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Suka menghakimi. Merasa benar. Yang lain itu salah. Kalau sudah roh penghakiman ini masuk, ini bahaya. Akhirnya akan jadi seperti Datan, Abiram, dan Korah. Saya pikir saya mau khotbah cuma 30 menit, ini udah 45 menit. Akan jadi seperti Datan, Abiram, dan Korah. Mempengaruhi sebagian umat Israel untuk apa? Untuk melawan Mose yang dipilih, yang ditentukan oleh Tuhan. Sehingga Mose bilang, sekarang kalian maju. Kita buktikan siapa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kamu benar-benar dipilih, diangkat oleh Tuhan, maka saya yang akan mati. Tapi kalau saya yang dipilih, yang diangkat oleh Tuhan, maka kamu akan mati. Seketika itu kemudian bumi terbelah. Korah, Datan, Abiram, dan keluarganya serta orang-orang yang dia pengaruhi itu akhirnya ditelan bumi. Hati-hati sudah. Orang-orang yang merasa diri benar suka mempengaruhi jemaat. Jangan lagi ke penuai, gembalanya udah sana. Mendingan kita bikin kelompok sendiri. Ini calon-calon Datan, Abiram, dan Korah. Maka koreksi. Pemimpin yang tidak mau dikoreksi sama seperti Saul. Disuruh tumpas Amalek semuanya, raja semua binatangnya, enggak ditumpas sama dia. Samuel datang menegur dia. Akhirnya apa? Saul bilang, saya memang berdosa. Oke, saya salah. Tapi tunjukkanlah rasa hormatmu kepada aku, sebab akulah raja. Memang akhirnya Samuel yang manut juga. Banyak orang kan begitu. Banyak pemimpin yang tidak mau dikoreksi, tidak mau ditegur. Nah, kalau pemimpin yang tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi, tidak mau dinasihati, ini calon pemimpin yang kerdil yang tidak mau menjadi pemimpin yang besar. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada kesalahan di antara pelayan Tuhan, majelis, termasuk saya sebagai gembala, teguran, kasih masukan. Jangan seperti Datan, Abiram, dan Korah, memberikan penghakiman lalu kemudian mempengaruhi jemaat yang lain untuk melakukan pemberontakan, bikin kudeta. Bahaya saudara. Untuk itu, melalui Midras hari ini, kita diingatkan, taat kepada prinsip otoritas, maka Tuhan akan memberikan berkat sebagaimana Tehillim pasal 133. Berkat itu akan mengalir kepada kita. Percaya sudah, karena itu janji firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita